Ya, kita lanjutkan diskusi titik temu. Oh ya, saya hampir lupa. Diskusi titik temu ini juga disiarkan oleh sejumlah radio-radio di daerah. Ya, di antaranya ada PAS FM Cilegon, ada RM Radio Manggarai, ada Rise Radio di Belitung, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ada ASN Radio Bandar Lampung, ada Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Wonosobo, ada Radio Start Mandailing Natal Sumatera Utara, ada Radio Ganjar, ada Radio Gema Sonata Cirebon, ada Radio Harbos di Pati. Nah, itu sejumlah radio yang menyiarkan diskusi kita di berbagai daerah. Nah, saya kembali lagi ke Bang Heri. Jadi kalau melihat politik, tadi itu pengalaman NU di politik Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya, ini masuk ke tahun 2024. Tadi Bang Heri mengatakan bahwa kita nggak bisa mengklaim bahwa kalau ngambil ini maka NU akan ke situ, dan itu sudah terbukti di pemilu sebelumnya. Dan karena itu ya mesti mendekati sejumlah tokoh-tokoh di setiap daerah gitu ya. Nah, bagaimana di ini ya, kita ngomong soal sikap NU sebagai organisasi. Tadi kalau kita bicara soal NU dalam arti Nadiem, ya itu kelihatan sekali bahwa ini punya sikap yang otonom. Jadi mereka harusnya itu ya, betul. Nah, yang Bang Heri lihat sampai sejauh ini, NU sebagai organisasi, apa memang mereka betul tidak berpolitik atau tidak memihak salah satu calon? Enggak juga. Enggak juga. Wong PBNU yang mendirikan PKB kok. Itu artinya kan berpolitik. Tapi apakah kalau itu NU yang mendirikan PKB, apakah itu berarti bahwa NU akan lebih banyak mendukung Caimin di koalisinya bersama Anies Baswedan? Tidak juga. Bingung kan? Bingung. Nah, ini penjelasan. Kita harus membedah struktur PBNU yang sekarang. Ya. Ini NU struktural ya. NU struktural. Kiai Said Akil Sirot itu 2 kali memimpin PBNU. Sebelumnya juga Pak Hasyim Muzadi. Setelah Gus Dur, Pak Hasyim Muzadi, lalu Kiai Said ya. Nah, Kiai Said ini itu ketika ada pilihan-pilihan ya, kader NU yang hendak dilamar menjadi calon wapres, itu kan jelas keberpihakannya. Waktu itu struktural yang dipimpin oleh Kiai Said ini, Muhaimin nempel di situ. Artinya struktural sama PKB itu menyatu. Satu rumah. Koalisinya sama. Ya, iya, satu rumah, gitu ya. Karena itu ketika ada nama Mahfud MD yang disuruh untuk ngukur baju dan sudah ngukur baju, bajunya sudah selesai, tinggal make, ternyata ada pengumuman nggak jadi. Itu kan terus ditanya, lalu siapa penggantinya Pak Mahfud? Disodorkanlah Pak Kiai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi petinggi di PBNU selain di Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu kondisi di 2019. Di 2024 yang pegang struktural ini
ini adalah kadernya Gus Dur. Oke. Yahya Stakuf ini juru bicaranya Gus Dur ketika jadi presiden. Oke. Ya, masih ingat kan ya? Ya. Nah, jadi karena Muhaimin ini dianggap melawan Gus Dur, terus apa, mencuri PKB, itu macam-macam lah, mengkhianati Gus Dur gitu ya. Nah, yang sekarang ini PBNU sekarang ini dikuasai oleh klannya Gus Dur. Bisa dibaca bahwa pisah ranjang. Oke. PKB sama PBNU itu bisa ranjang. Oke. Artinya NU struktural itu berbeda sikap politiknya dengan PKB. Ya. Ya karena faktor Muhaimin. Oke. Tapi kalau nanti ketua PKB itu satu garis dengan kembali lagi satu kamar, ini kan masih satu rumah, Pak. Oke, ini menarik bacanya. Lalu kemudian yang kedua, kalau ini struktur NU struktur, ya kan, dipegang oleh klan yang memang satu garis dengan Gus Dur, maka apakah itu pilihannya sama dengan pilihan Mbak Yeni? Iya. Yang Prabowo? Ya, kalau orang Jawa itu kan menyimpulkan itu dari simbol-simbol yang muncul. Oke. Iya kan? Kalau simbol, kalau dengan simbol-simbol yang ada sekarang bisa dibaca seperti apa? Dua-duanya. Dua-dua itu artinya bisa ke Prabowo, bisa ke Ganjar. Nah, ini simbolnya menjadi nggak jelas nih. Gini, orang NU itu cair, Pak. Kalau kita bicara tentang Nahdliyin, semakin cair lagi. Di Nahdliyin itu mungkin masih ingat ada kiai karismatik. Kiai Langitan. Itu di zamannya Gus Dur. Sebelum Gus Dur itu, kiainya ini meninggal di tahun 1993. Gusmi. Gusmi ini temannya Mas Adi Koko itu. Jadi dia berdakwahnya itu di klub-klub malam gitu ya, di Surabaya itu. Tapi dia punya yang sekarang ditiru oleh ini. Gus Miftah. Gus Miftah. Nah, Gusmi ini dikenal sebagai wali. Dia punya komunitas namanya Semaan. Semaan Al-Quran. Jadi menghatamkan, menyelesaikan pembacaan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu dari setelah subuh sampai menjelang maghrib. Itu sehari khatam, sehari selesai 30 juz itu. Di zaman itu zaman Orde Baru. Dia merapat ke Golkar. Nah, segaris dengan Semaan itu memang banyak di Jawa Timur. Itu ya ikut ke Kiai Jazuli ini, Gusmi ini. Jadi orang-orang Semaan itu ngikutnya ke Kiai ini. Semaan itu sampai sekarang masih ada. Masih sekarang sudah generasi kedua. Tapi masih ke Golkar? Tidak. Oh, sudah beralih lagi. Sekarang independen malah. Nah, independen ini malah cairnya nggak karu-karuan, bisa kemana-mana, tergantung siapa yang gandeng. Nah, itu tadi kalau kita membaca ganja ke Prabowo tadi kan bisa ditarik karena Mbak Yeni ada di situ. Ya. Nah, kemudian garis Gus Dur akan kemungkinan ke situ. Meskipun ada penjelasan lain juga antara Mbak Yeni dengan Muhaimin itu sepupuan. Ya. Artinya tidak semua juga garis Gus Dur ini ke betul Prabowo. Nah, ke Ganjarnya bagaimana Abang lihat? Ya, Ganjar selama ini wakilnya Ganjar di Jawa Tengah itu kan putranya Kiai Maimun Zubair dari P3. Artinya masih bau-bau lah.
Mbak Maimunah. Tapi kalau dari 3 itu yang bisa sholawatan itu ya Anies. Ya Anies yang bisa sholawatan. Apalagi ada sholawat ini mungkin yang menarik ya. Sekarang ini sering kita dengar. Sholawat Asqil. Wasqil dzalimin wadzalimin. Jadi itu, nah jadi orang-orang zalim itu nanti akan bertempur sesama orang zalim. Gitulah. Nah, itu sudah banyak dibunyikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil dzalimin wadzalimin. Jadi sholawat yang pertama tadi terus dilanjutkan dengan orang-orang zalim nantinya itu akan bertempur sesama orang zalim. Artinya apa? Ya orang-orang jahat itu akan bertempur dengan orang jahat gitu loh. Yang mana? Nah masalahnya yang mana nih yang disebut orang zalim? Lah ini kan bertempur dengan orang zalim ini. Di antara 3 ini. Kita nggak bisa nyebut ini. Tapi ketika ini dibunyikan orang pada paham gitu loh. Apalagi kiai-kiainya pada paham yang dimaksud siapa itu paham. Saya paham tapi nggak bisa berbunyi di sini. Oh gitu ya. Tapi, nah nanti bisa diserang ini. Tapi begini, orang yang membunyikan itu, apakah dia punya legitimasi untuk membunyikan itu? Gini, itu kan atas perintah kiai biasanya. Dan kiai itu kan orang yang, kata orang Jawa ya, sidik paningal. Jadi bisa melihat sesuatu yang jauh sekali. Bisa merasakan gitu ya. Tidak sembarang orang. Jadi ketika sholawat ini dibunyikan, itu yang paham adalah kiai-kiai itu. Kalau para pembunyi, kepada siapa? Nah, itu sulit juga dipaham. Nanti diserahkan ke kiainya. Kiainya yang mana? Jadi ini hebatnya komunitas Islam itu punya simbol-simbol seperti ini. Mau kritik terang-terangan juga nggak berani gitu. Akhirnya pakailah selawatan gitu kan. Tapi hanya kiai yang tahu. Yang selawatan mungkin nggak tahu ini apa sih maksudnya, iya gitu. Padahal dia ingin memberi simbol. Memberi simbol, memberi peringatan, memberi sinyal. Hati-hati loh jangan si A dengan si B gitu. Ini kan sekarang banyak. Oh itu pengkhianat. Oh itu penculik. Oh itu porno. Gitu kan. Lah tiga-tiganya nggak ada yang benar ini. Gitu. Ini bahasa simbol ini luar biasa. Tapi kita tahan dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.